itulah hati kita tu bobal. Buat aja. Itu. Yakinlah itu dosa yang menempel pada kita. Itu buat. Karena itu tugas dia. Macam mana usaha Wasnan itu untuk tak fokus kepada nasihat, kepada perbuatan-perbuatan baik yang disampaikan oleh siapa saja. Itulah tugas Wasnan tu. Maka Wasnan ini banyak berhasil. Banyak berhasil. Kenapa kita tahu banyak berhasil? Kenapa kita tahu? Karena di pengajian itu sangat sedikit. Tidak daerah kampung kita ni. Di mana saja. Memang begitulah. Padahal tahu dia mengaji itu fardu ain wajib. Berdosa kau tak belajar. Namun tak kau ndak. Pergi dia berkubang di laut tetap balik-balik. Baul nanya begitu gini. Cubalah. Konyang pula. Kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hamba Allah yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan lanjutkan kajian tauhid kita, yang mana ilmu yang wajib kita tuntut pertama sekali adalah tauhid. Yang kedua fiqih. Yang ketiga tasawuf atau akhlak. Tauhid supaya kita diharapkan dengan mempelajarinya tidak jatuh kepada syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam segala pekerjaan kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Ini sambungan dari kajian iradah. Iradah adalah salah satu sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat yang wujudiyah. Sifat yang ada, berada pada zat. Andaikan dibuka oleh Allah hijab, boleh bisa kita lihat sifat ma'ani yang berdiri pada zat itu. Dan sifat ma'ani itu qadim, tidak ada permulaan, baik sifatnya maupun zatnya. Dan ketahui olehmu bahwasanya iradah artinya kehendak. Iradah itu artinya kehendak. Berkehendak menentukan mungkin setengah barang yang harus atasnya. Tapi Allah tu tak berkehendak untuk mengambil faedah.
Cuman di sini kajian sambungan dari pengertian iradah, yaitu kehendak, untuk membedakan yang namanya amar. Karena pendapat Mu'tazilah, kehendak dan amar itu sama. Kehendak dan amar sama. Kehendak itu iradah, iradah kehendak. Amar artinya suruh. Suruh dan kehendak itu sama. Itu Mu'tazilah. Ahlus sunnah wal jamaah beda. Dan amar artinya suruh. Keduanya berlain-lainan hakikatnya. Sebenarnya kehendak dan amar itu tidaklah sama. Hakikatnya sebenarnya itu beda, berlainan. Dan bercerai keduanya, tak bisa menyatu, terpisah dia. Tiada lazim berhimpun keduanya. Dan itu tak bisa berhimpun keduanya, iradah dan amar. Amar tadi apa artinya, Bu? Suruh. Iradah kehendak. Tak bisa dia berhimpun. Dan bersalahan bagi segala Mu'tazilah. Nih, paham Mu'tazilah, paham yang sesat. Di luar aswaja, jangan dipakai. Sekira-kira berkata setengah mereka itu, bahwasanya iradah dan amar itu satu, tiada lain. Tak ada lain. Iradah dan amar itu sama dalam pengertiannya. Dan berkata setengah mereka itu, bahwasanya iradah itu melazimkan bagi amar. Maksudnya iradah itu itulah amar. Kehendak itu itulah suruh. Suruh itu itulah kehendak. Kehendak itu suruh. Sama. Maka sebab itu telah berkata mereka itu, karena menganggap iradah atau kehendak itu sama dengan amar, dengan suruh, maka berkata mereka itu Mu'tazilah itu tadi, bahwasanya Allah Ta'ala tiada kehendaki akan segala kejahatan. Allah tak kehendaki akan kejahatan. Yang jahat tu bukan Allah buat, yang buat tu kita. Itu Mu'tazilah. Perbuatan yang buruk itu tidak Allah yang buat, kita. Kalau kita yang buruk tu siapa buat? Allah. Cuma tak disuruh, itulah bedanya nanti. Maka segala Ahlus Sunnah mengaturkan mazhab segala mereka itu atas bahwasanya Allah Ta'ala terkadang dikehendaki akan sesuatu padahal tiada disuruhkan dengan dia. Terkadang dikehendaki akan sesuatu padahal tiada disuruhkan dia. Apa contoh? Dari contohnya nanti dapat kita paham. Seperti kafir orang yang ta'luk ilmu Allah Ta'ala dengan kafirnya. Itu contohnya. Seperti kafir orang yang udah ta'luk ilmu Allah Ta'ala dengan kafirnya. Ilmu apa artinya, Bu? Mengetahui. Ta'luk itu tuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya sifat kepada zat. Faham tak kita tu arti ta'luk? Apa arti ta'luk? Ini pernah saya tanyakan sama almarhum Al-Ustaz Hafiz Azid di rumahnya. Ketika di pengajian, Ustaz, payah betul lah memahami ta'luk ni. Kalau tengok di kitab tu, tuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya sifat kepada zat. Dia jawab begini,
Ada juga tuntutnya. Ta'alluq itu tuntut sifat akan perkara yang lain selain dia berada pada zat. Payah juga. Disederhanakan bahasanya payah. Contoh, di sini dia. Qudrah, ini sifat ma'ani. Semua sifat yang berta'alluq itu adalah sifat ma'ani. Dan semua sifat ma'ani itu berta'alluq kecuali sifat hayat. Sifat ma'ani itu 7: qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar dan kalam. Yang berta'alluq hanya 6. Satu tidak, yaitu sifat hayah. Nah, dia bilang qudrah. Qudrah itu kuasa. Selain dia berada pada zat, berdiri pada zat, dia punya tugas, punya fungsi. Apa tugas qudrah? Menjadikan. Itulah arti daripada ta'alluq. Tugas atau fungsi singkat. Dia tugas qudrah itu mengadakan daripada tidak ada kepada ada, dan mentidakadakan yang ada itu menjadi tidak ada. Dalam bahasa lainnya al-ijadu wal-i'damu. Al-ijad itu mengadokan daripada tak ada alam semesta itu, diadokannya. Kemudian udah ada alam semesta ni, al-i'dam, ditidakadokannya. Itulah tugas sifat qudrah. Nanti kalau bicara ta'alluqnya, namanya ta'alluq tanjizi hadis. Mengolah daripada tak ada kepada ada, daripada ada menjadi tidak ada. Jadi di dalam ilmu Allah Ta'ala udah diketahuinya bahwa si Polan itu kafir. Di dalam ilmu Allah Ta'ala itu ta'alluq ilmu Allah Ta'ala kepada kafirnya. Allah udah ketahui si Polan itu kafir, maka iradah pun tidak menghendaki dia itu beriman. Maka dia kehendaki dia kafir. Siapa menghendaki yang ta'alluq ilmu Allah Ta'ala pada kafirnya itu? Allah berkehendak si Polan itu kafir. Maka siapa yang bisa maksa? Kalau Allah nak buat, kita tidak bisa memaksa. La yus'alu amma yaf'al. Dia tidak ditanya perihal apa yang ia kerjakan. La yus'alu amma yaf'al. Dia tidak ditanya atas apa yang dia kerjakan. Tapi kalau kita, apa yang kita kerjakan, pasti kita ditanya nanti di akhirat. Ajab juga. Kalau sekarang nih, yang sedang main judi, tenanglah dia, tak ada yang bertanya. Paling-paling kok ketahuan bini, marah bini. Kok tak ketahuan. Jadi bagi yang hobi main judi, tinggalkanlah. Bagi yang sudah meninggalkan, janganlah buat lagi. Main judi ni banyak setan. Kalah pun tak nak balik, menang pun tak nak balik. Dari potang sampai pagi esok. Yang kalah minjam dia, tak nak balik. Yang menang pun tak nak balik. Hebat betul. Kalau begitulah pengajian dari potang sampai tengah malam sampai subuh. Tapi kok pengajian ni setengah jam, teng. Karena ada setannya. Siapa setannya? Yang mengganggu orang yang mendengar nasihat. Namanya wasnan. Ketika kita tidur, ibu rahimakumullah, itu setan itu diikatnya dengan 3 ikatan di tongkuk kita ni. Malam masih panjang lagi, kata setan,
Kalau kita terbangun, berzikir kita kepada Allah, tercabut satu. Lalu beruduk, tercabut simpulannya. Kemudian solat, maka habislah simpulan yang ketiga. Jadi kalau tidak berzikir dia kepada Allah, terikat aja lah. Kemudian tidak mengambil wudu, kemudian tidak solat, bokok. Azan di sini tak tanggung kuat sampai ke rumah sana. Bisa pula yang dekat musolah ini bisa bekok. Sekali punya ulah sonduk punya. Cobalah. Apa? Itulah tadi. Ada mengatakan setan wasnan. Ada lagi namanya setan walhan. Dia itu kalau uang berwuduk, suka kali dia mengganggunya. Itu walhan namanya. Udah basuh muka tadi, udah basuh muka tadi boleh. Habis-habis air dalam puigi di pantai. Allah. Ada setan yang menyuruh berzina aja, namanya A'war. Udah ada bininya, lagaknya bininya. Pergi dia ke tempat lain berbuat zina. Setan A'war yang mengganggu. Ada nanti setan pasar suruh menipu. Menipu sekali lah bosan lah untung. Menipu lah terus. Nanti bertaubat kepada Allah. Bahaya sangat. Harta yang haram tu. Kullu lahmin nabata min haram kana naru aulabi. Fannaru aulabi. Daging yang tumbuh daripada makan yang haram, neraka itulah yang lebih cocok untuk dia. Bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Kalau dulu pun ada kita makan yang haram, udahlah cukup dah yang dulu. Ada yang makan tua, jangan makan tua lagi. Apa? Makan tua, minum tua. Dia makan tua sama roti, campur sama roti. Makan tua. Allah. Apa lagi sabu-sabu. Kawan saya masuk di lapas Labu Ruku, saya tanya, Ustaz, macam mana perkembangan lapas Labu Ruku tu? Makin berkurangkah? Bertambah banyak pula. Banyaklah kumpulan nak masuk penjara. Seharusnya semakin berkurang. Mudah-mudahan pertambahan itu tidaklah asalnya daripada kecamatan kita. Makanya saya masuk di lapas Labu Ruku, saya tanya dulu kecamatan Padang Ras termasuk ramai di dalam. Saya tanya, Padang Ras, tunjuk tangan. Aduh ya Allah, saya suka semakin banyak orangnya semakin malu juga, Wak. Di kampung Dionya tu. Nampak kali kita tidak mendidik saudara-saudara kita. Padahal sebenarnya maksiat tu dah tahunya kita. Itu maksiat. Itulah setan tu tadi. Ada setan pasar. Ada setan dasim ini, setan rumah tangga. Ini kalau ada rumah kosong ataupun kamar kita kosong, masuk aja gitu, Assalamualaikum. Apa kata setan tu? Tak ada tempat kita lagi di sini. Maka biasa kan masuk salam, baik rumah tu kosong ataupun ada uangnya. Tapi betul-betul lah mengucap salamnya. Ketika mengucap salam kita banyak salah. Jangan panjangkan kumur tu. Biasanya salam ibu-ibu itu maaf betul lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, itu cocok. Assalamualaikum. Macam man arid disukun dibuat. Tak usah gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gitu. Assalamualaikum. Ini assalamualaikum sambil nak memanggil tu. Woi. Assalamualaikum. Tu kalau salah tak perlu dijawab. Bapak Ibu rahimakumullah. Dah. Kita lanjutkan. Terkadang dikehendaki padahal tidak disuruh. Contohnya
orang yang dikehendaki oleh Allah kafirnya, karena udah ta'alluq ilmu Allah Ta'ala pada kafirnya. Tetapi kafir itu tak disuruh. Contohnya di sini seperti Abi Jahal, Abu Lahab, gitu juga. Abu Lahab itu ada juga dia dapat hadiah lah sedikit. Ada yang mengatakan setiap malam Senin dia merasakan air di tengah-tengah panasnya api neraka. Kenapa? Karena dia telah memerdekakan Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah, namanya Suwaibatul Aslamiyah, budaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu abang Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara saudara ayahnya yang sekian banyak itu yang Islam hanya 3 orang. Hamzah, Abbas, dan Sofiyah. Anak Abdul Muthalib itu banyak, sampai 15, tapi tidaklah satu bininya. Orang-orang dulu itu banyak anaknya, ada sampai 100 lebih. 100 lebih. Sahabat Rasulullah, bukan bininya 100 lebih, anaknya. Tapi tidak dalam satu amaknya. Satu amaknya mah. Kalau kucing itu ialah sekali beranak 6. Lewat botol lah. Kalah kucing. Dengan beberapa orang istri. Orang Arab tu biasa, istrinya banyak. Malah kalau satu bininya mau kena ejek-ejek, gitulah. Kalau kita sekarang sini, jangankan nak dua, pergi je laki kita lama, balik bergaduh. Tapi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menikah sama Khadijah sampai Khadijah wafat, barulah dia beristri-istri. Hafal juga bini Rasulullah tu. Istri Rasulullah berapa, Bu? 11, wafat dahulu 2 orang. Pertama Khadijah, kedua Zainab binti Khuzaimah yang ditinggal Nabi 9. Aisyah, Hafsah, Saudah, sampailah Juwairiyah. Dia hafal anak Rasul, dia hafal. Ini anak-anak bintang film tu dia hafal. Apa hasilnya? Dia hafal anak Rasul. Anak Rasul berapa? 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. 3 laki-laki itu siapa namanya? Pertama Qasim, kedua siapa? Tak jelas. Kedua siapa, Bu? Abdullah. Ketiga Ibrahim. Yang perempuan 4. Pertama Zainab, kedua Ruqayyah, ketiga Ummu Kulsum, keempat siapa? Fatimah udah tadi. 4 kan? Semua yang 7 itu Zainab. 4 tadi siapa aja? Pertama Zainab, kedua Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Ketujuh itu anak siapa? Omaknya. Iya. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria. Anak Maria itu 1,
Ibrahim. Semua anaknya wafat di saat usianya masih kecil, dan Ibrahim itu wafatnya usianya 18 bulan. Dah, itu dia hafal, dia tahu kalau dapat sejarah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, siapa lagi? Talha bin Abdullah. Ada lagi apa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abi Ubaidah bin Jarrah, sampailah 10. Tengok sejarah perjuangan orang. Hamzah hebat tuh, pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kena bunuh, Umar kena bunuh. Padahal dia kekasih Allah, dijamin masuk surga, matinya dibunuh. Berarti hebat umat Nabi Muhammad nih. Mati di tempat tidur, kadang mati di hotel. Di hotel mati. Siapa kawannya? Bini huang. Ay, janganlah sempat gitu. Rasul itu, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasir. Tidur Rasulullah itu di atas apa? Anyaman dia dari pelepah kurma tidak hanya. Rasul itu namun pun Rasul pula. Kalau awak tidur, itulah kau payah bagi subuh enggak? Tobal tempat. Walau mah pondok, tapi tempat tidur tobal. Semakin nak sodap. Asal digolekan tempat tidur tetenggolam badan. Bergolong. Sesekali sesekali menyontap pula. Sampai azan tak tidur. Itulah tadi kena ikat. Kita lanjutkan. Nauzubillah, berlindung kita kepada Allah daripada orang kafir ni. Allah nak menghendaki tu kafir, tapi kafir tu tak disuruh. Seperti Abu Lahab tadi, Abu Jahal. Dah. Terkadang disuruhkan dengan dia, padahal tiada dikehendaki dengan dia. Disuruh, padahal tak dikehendaki. Kalau tadi, dikehendaki, tapi tak disuruh. Ini disuruh, tapi tak dikehendaki. Apa itu? Seperti iman mereka itu. Iman yang mana? Imannya orang yang dah takluk ilmu Allah Ta'ala pada kafirnya. Seperti imannya Abu Jahal. Ada tidak iman Abu Jahal? Tak ada. Ada iman Abu Jahal tidak? Tak ada. Makanya iman Abu Jahal itu dah takluk ilmu Allah Ta'ala, tak ada imannya. Maka tidaklah bertakluk sifat qudrah pada iman Abu Jahal dengan takluk tanjizi hadis, tapi bertakluk dengan suluhil qadim. Patut saja, tapi tidak dikehendaki. Disuruh beriman, tapi Allah tak kehendaki Abu Lahab, Abu Jahal itu beriman. Sampaikan, tapi tak mau. Kalau tahu begitu, kenapa susah-susah kita mengajak orang? Kenapa? Kita tak tahu kita ni, ataupun orang yang kafir sekarang ini, waktu meninggalnya nanti, boleh jadi dia nanti
masuk ke dalam Islam. Kalau ini kan udah selesai dia. Waktu zaman dulu Abu Jahal, Abu Lahab. Padahal itu termasuk saudara kandung daripada ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati kita. Anak, sedau, bahkan omak kita, boleh jadi kita tak sama nanti di surga. Berharaplah kita kepada Allah dengan sifat roja setiap selesai sembahyang. Ya Allah, kumpulkanlah kami di dalam surga, kami sekeluarga, semua umat Islam, kaum muslimin dan muslimat, jauhkan daripada siksa api neraka. Itu kita khawatir. Jadi kisah-kisah Nabi Nuh alaihi salam, padahal seorang nabi lagi rasul, anaknya Kan'an. Begitu juga Nabi Lut alaihi salam. Tidak semua keluarganya itu menerima dakwahnya. Jadi kita ini sampaikan. Masalah mau tak mau itu urusan Allah. Bagi yang disampaikan, apa istilahnya? Bagi yang menerima dakwah itu seharusnya jangan pula marah. Kalaupun marah, bagi yang menyampaikan dakwah itu sabar. Karena Rasul itu caci maki di timurnya, kita belum lagi. Paling-paling kalau kita ngajak yang sholat, baru 2-3 hari belajar, calak tak tanggung, pakai jilbab pun belum benar sempurna, udah ngajak orang sembahyang, urus aja jadi kau tu, kata ujung ludahnya. Misalnya seperti itulah yang kita timur, kita mengajak dia. Macam mana puasan kita? Apakah kita macam dia juga? Kau tak sembahyang, tak kau dengar ustaz di YouTube, dosa yang meninggal sembahyang tu besar dosanya. Marah pula gitu. Udah semakin dia. Itu salah. Yang menyampaikan itu pun salah. Terlibat perkelahian. Maka terjadilah miraq wal jidal. Berbantah-bantah dalam masalah agama. Dan akhirnya terjadi perkelahian. Makanya, kalau perkataan kita benar, yang kita sampaikan kepada orang dengan emosi, maka lebih baik kita tinggalkan. Marah kita menyampaikannya. Sehingga marahnya itu apa namanya itu? Nafsu. Bukan marah syariat. Maka itu lebih baik kita tinggalkan. Dua. Dan terkadang dikehendaki akan dia serta disuruh dengan dia. Udah dikehendaki dengan zat bersifat iradah serta disuruh, seperti iman orang yang telah ta'alluq ilmu Allah Ta'ala dengan imannya, seperti Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Terkadang dikehendaki serta disuruh. Dikehendaki Allah Ta'ala Abu Bakar As-Siddiq itu beriman, dan iman itu disuruh. Rasulullah itu diutus untuk menghilangkan paham-paham syirik itu. Makanya ketika lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sifat-sifat kesombongan orang-orang kafir itu habis, musnah. Ketakutan-ketakutan ahli sihir, ahli syirik, ahli nujum, di saat itu kelahiran Rasulullah, maka cahaya keimanan muncul saat itu. Maka kalau kita memperingati hari kelahiran Rasulullah,
Bukan hanya lahir tok, dah sekedar itu. Dengan lahirnya itu membawa perubahan. Itulah alam jahiliyah tadi menjadi alam apa? Tidak jahiliyah. Jahiliyah tu bodoh. Tawaf di Ka'bah tu telanjang orang tu. Cobalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahakuasaannya, kemahahebatannya di saat Ka'bah itu, tidak ada yang apa namanya itu, tidak ada manusia di saat itu untuk melawan daripada serangan. Ya tidak, Abdul Muthalib pergi membawa masyarakat kota Mekah itu naik ke gunung. Hanya tinggal siapa? Abraha al-Asram beserta gajahnya. Tentang gajah ni, Bapak Ibu rahimakumullah, berbeda ahli sejarah. Ada mengatakan jumlah pasukan tentara bergajah itu sama gajahnya sampai 60.000. Tapi ada mengatakan gajahnya 8, ada mengatakan 12. Pimpinan gajah itu namanya Mahmud, yang dibawa Abraha itu. Karena tujuan Abraha itu untuk mencabut Ka'bah. Maka Abu Thalib di saat Abdul Muthalib kakek Rasulullah di saat mendatangi Abraha, dia bukan masalah Ka'bah. Kembalikan unta aku yang 200. Abraha pun heran. Heran Abraha, kok unta jadi masalah kan? Bukan Ka'bah. Unta tu punya aku. Aku milik aku. Sedangkan Ka'bah tu ada miliknya Allah. Udah, dia kembalikan unta tu. Maka sampai di daerah Al-Mughammas. Mahmud dari Tonda. Kok ada sama namanya, bukan Mahmud itu. Nama gajah tadi. Tak mau menghadap Ka'bah. Tak mau menghadap Ka'bah. Allah yang buat seperti itu. Tapi diarahkan ke kanan, ke kiri, ke arah Yaman balik. Elok dia maju. Di saat-saat kepanikan itu, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirim burung yang berbondong-bondong. Setiap satu burung membawa 3 biji batu. Ada menurut riwayat, di batu itu ada nama-nama yang nak dilontung bikin batu. Makanya asalkan dijatuhkan tak bisa menyuruh. Udah ada namanya, seperti itu. Akhirnya faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tapi Allah hinakan khusus Abraha itu, tak mati saat itu. Dia sempat juga balik ke sana, Yaman. Berjalan-jalan, putus tangannya, sampailah di Yaman, bolahlah badannya. Siapa yang menolong itu? Allah. Ada manusia untuk melawan, karena tak mampu melawan Abraha itu manusia. Burung didatangkan Tuhan. Makanya kita yang beriman ini jangan takut. Jangan takut. Kekuatan itu bukan kepada banyaknya, tapi kepada kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastilah Allah tolong. Tapi kalau kita tak kuat keimanan kita kepada Allah, ibadah sembahyang aja malas, alamatlah nanti bencana-bencana didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Barulah kita sadar, ngapalah aku tak sembahyang. Karena mengundang bencana. Kok zaman dulu binatang pun habis lari kepada orang yang tak sembahyang. Ngoi tidak. Kenapa masalah sembahyang aja? Karena sembahyang itu tiang. Masih banyak yang tak sholat lagi. Banyak tanggung jawab gitu tuh. Sampaikan. Hukum meninggalkan sembahyang di kitab Fathul Mu'in udah kita jelaskan. Masih juga tak sembahyang. Apakah kita berhenti daripada dakwah? Tidak. Rasul saja pergi ke negeri Taif, satu pun tak ada yang ikut dia, tapi dakwah tetap disampaikan. Tapi jangan dikutuk, babak mampus yang tak sembahyang. Apa jatuh dia dekat Sungai Padang tu, baru tahu. Yang tak sembahyang kau je, mencuri kau je. Tak boleh. Kita doakan. Kita tengok tempoh hari apa doanya. Ya Allah, waktu aku dicuri, ya Allah. Mudah-mudahan dia bisa membaliknya balik. Entah diletakkannya di belakang rumah tu. Kali besok dah ada di belakang rumah. Bisa pula ada. Apa lagi mencuri? Letaknya balik. Allah. Dah, itu yang ketiga. Dikehendaki beriman kepada orang yang dah ta'alluq ilmu Allah Ta'ala pada imannya. Serta iman tu disuruh. Kemudian terkadang tiada dikehendaki, tiada disuruh dengan dia. Seperti kafir mereka yang beriman itu. Terkadang tiada dikehendaki dan tiada disuruh. Tiada dikehendaki kafir dan kafir itu tak disuruh. Inilah iman Abu Bakar tu hebat. Walaupun sebelumnya dia tidak beriman kepada Rasul, masuk ke dalam Islam, tapi imannya hebat. Kok ditimbang iman Abu Bakar tu, semua iman-iman kita ni lebih buat iman Abu Bakar As-Siddiq. Kita ni jangankan untuk berjuang nak perang macam orang Palestin, berjuang untuk mengaji pun kita malas. 1 jam terasa lama. Contoh menjudi tadi, 5 jam 10 jam cepat. Menjoget-joget tu tak terasa, bisa lama. Mengoyok mencaut butuh bisa lama. Dah tak terasa yo. Terus baca tup-tap dilontung wang sana, dilontung sini. Main HP tulis ceng. Apa namanya tu? Tidak mengantuk. Tapi kok dalam majelis pengajian itulah iya tidak Bu. Pada Jumat itu setan apa nama datang? Itu termasuk setan walhandri juga, ataupun setan wasnan tadi. Jadi kalau setan dasim itu setan rumah itu, setan rumah tangga. Jadi assalamualaikum, masuk kamar itu kosong, assalamualaikum, macam ucap salam gitu. Mana tahu kita tu. Itulah hati kita tu bobal, buat aja. Itu yakinlah itu dosa yang menempel pada kita. Itu buat, karena itu tugas dia. Macam mana usaha wasnan itu untuk tak fokus kepada nasihat, kepada perbuatan-perbuatan baik yang disampaikan oleh siapa saja. Itulah tugas wasnan tu. Maka wasnan ini banyak berhasil. Kenapa kita tahu banyak berhasil? Kenapa kita tahu? Karena di pengajian itu sangat sedikit. Tidak daerah kampung kita ni, di mana saja memang begitulah. Padahal tahu dia mengaji itu fardu ain wajib, berdosa kau tak belajar. Namun tak kau ndak. Pergi dia berkubang di laut tetap balik-balik. Bola nyau begitu gini. Cubalah. Konyang bola. Kata dia. Makan. Kata dia. Bali ni pergi ke pajak. Ayo dia nomor 1. Kepiah yang tersangkut zaman tu pakai.
Donga kan marah. Memang kok dapat begitu. Dengan marah dia tu terasa. Ya Allah, mudah-mudahan dengan marah tu ingat dia. Perlu kita ingatkan. Berarti iman dia ada. Berarti masih hidup dia lagi. Awak takut tak ada marah. Tenang aja dia. Udah mati. Padahal belum mati. Ajab itu. Begitu tu ajab awak. Jadi kalau masih terasa, masih marah, itu Umar bin Khattab tu tak tanggung marahnya Rasulullah. Dia nak bunuhnya Rasul. Itu Umar. Banyak musuh-musuh Rasulullah yang benci kepada Rasulullah, tapi akhirnya menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita nanti mudah tersinggung bagi dai-daiyah, penyampai dakwah apa nama tu, jengkel kepada maaf yang tak solat, yang maksiat. Jengkel pada maksiatnya tu, jengkel kepada uponya jangan. Kita kadang-kadang menengok uponya jijik, tak boleh. Karena upo wajahnya tu Allah yang buat. Kalau kita benci kepada upo, udah tak sembahyang, parah pula uponya. Tak boleh kita bilang gitu. Karena yang membuat itu tu Allah Ta'ala. Sedangkan yang menjadikan gitu pun Allah Ta'ala. Maka kita sampaikan dakwah. Sampaikan. Cocok tidak Bu yang saya sampaikan? Cocok tidak? Topat belak laki saya Pak. Tak sembahyang ngajak botulah ni. Kata orang tu kalau bini sembahyang, laki tak sembahyang macam tidur sama babi. Karena babi tu tak sembahyang. Kalau kita tidur sama babi tak berdosa. Berdosa tidak kita tidur sama babi? Babi tidur situ, awak tidur sini. Tidak berdosa sama tidur. Babi itu tidur, awak tidur. Cuba. Apa salah? Kan tidak salah. Tetapi kepada orang tak sembahyang, kok tak kita nasihati? Ya Allah. Panjang cerita tu salah. Kadang baik kata apa pula di donganya nanti sakit hati orang tak sembahyang. Padahal begitulah kitabnya. Kau nak dibaca kitab Minyatul Musalli itu, ya Allah ya Karim. Makanya saya bilang kisah-kisah zaman dulu, binatang habis takut kepada orang yang meninggalkan salat. Kenapa? Karena takut laknat Allah datang di situ. Jadi kadang-kadang dai ini payah nak menyampaikan. Ketika disebutkan itu, dituduh pula ustaz tu yang mengatakan tak tanggunglah, garang kuas bona. Padahal yang disampaikan tu memang kitab-kitab ulama, dia cuma menyampaikan aja. Dengan cara begitu tahulah kita. Dulu kita tak tahu hukum ini, menjadi tahu, ya Allah ya Karim. Karena orang yang tahu itulah yang takut. Kalau orang yang tak tahu, mana takut dia? Dulu selalu saya contohkan, kalau kita nak pergi ke Indrapura, ada lubang besar di Tanjung Gading di jalan. Kita naik kereta tancap 100. Ngong. Kita tahu ada lubang dekat Brohol tu dah kondukan remnya. Tapi yang tak tahu lubang tu dia ada Tanjung Gading tu, ngong. Masuk. Kenapa? Karena tak tahu tu lubang tu ada situ. Kita kasih tahu supaya dia jangan masuk lubang. Marah pula dia kadang. Itulah kata sebagian orang yang sebenarnya tak boleh juga. Udah awak mengajak dia yang baik, marah pula dia semua. Iyo kau menyampainya tak cocok, nyindik. Cuba kau menyampainya nyindik. Kau tak disindik Kang. Tak teko, tenang aja. Bak kata ada sebagian ustaz lah. Adalah ustaz bercakap. Kenduri, panggil kenduri. So, awak sokan juga. Yang sembayang tak sembayang, bercampur lah. Tak mungkin lah tak undang. Berbaris. Gelen berdoa. Diam aja. Mengamin tau anda? Cubalah. Apa salah? Amin. Datang kata ustaz tu pula. Dah mengamin tau anda. Bontot sama macam awak.
Cubalah. Mantap tak sama. Kadang banyak pula dia mak balik lagi. Ya Allah, amin kau. Amin. Amin. Biar semangat tukang doa tu. Ini tak ondak ada tu. Diam aja. Maka kadang-kadang tak ondak yang panjang tu Al-Malikul Quddus mana ada lagi. Malah suang. Yang tukang itu je lah kedongan. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Alamatlah ketua DPD apa? Ali Badri aja yang baca seorang. Yang lain tu nunduk. Ada siap itu, barulah la ilaha illallah lah. Ada sikit. Sikit la ilaha illallah. Itu pun dah tak semangat. Tak semangat. Kenapa ai? Itulah tadi terdinding dia, terhijab. Itulah kita doakan tu. Kita kotuk dia supaya terbuka yang hitam tu macam api tu. Yes. Jangan sampai nanti udah hitam tulen tak bisa terbuka lagi. Khatamallahu ala qulubihim itu wa ala sam'ihim wa ala basarihim. Aduh isyawatu walahum Allah. Janganlah sempat kita tu dah di khatam, dicap hati kita tu. Telinga kita mendongak, tapi sekadar mendongak aja. Kita melihat, tapi sekadar melihat, padahal tak melihat. Hatinya tu dah dicap, tak mahu lagi. Berlindung kita kepada Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih dalam kubangan maksiat, kita berdoa kepada Allah agar keluar dari kubangan itu, sehingga dia bisa sadar, kumpul kepada keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berdoa kepada Allah. Itulah 4 macam. Terkadang dikehendaki, yang pertama tadi apa? Terkadang dikehendaki tetapi tidak disuruh. Terkadang dikehendaki tapi tidak disuruh. Terkadang disuruh tapi tak dikehendaki. Terkadang dikehendaki serta disuruh. Terkadang tidak dikehendaki dan tidak disuruh. Itulah dia. Sebagaimana udah dicontohkan tadi. Jadi semua apa yang ada di dalam alam ni, itu di dalam qada Allah, di dalam ketentuan Allah, di dalam iradah Allah. Jadi tidaklah bisa kita menyosal. Sakit keluarga kita, kita berubat. Jangan menyosal gitu. Jatuh, ditabrak masuk. Dia nak ke rumah dia. Oh ini kan masuk ke musolah ni. Asal bersyukur kerana tak puas nak masuk musolah. Mabuk ngeng, masuk dia. Diciumnya teras. Wah, teras musolah. Dengan jalan mabuk tu lengket di situ. Dengan asbab itu pula esoknya mimpi dia. Berubah dia, berhenti di minum kaut tu. Minum apa? Minum bukan kamput, kaut. Minum kaut. Kalau dulu bahasa zaman dulu tu, kalau orang nak pergi minum tua tu, biar jangan tahu amaknya. Koi minum kaut. Bahasa apa tu? Koi yuk minum kaut. Minum tu minum, kaut tu tua. Langkahnya uang nak sembahyang maghrib, dia nak ke tempat tua. Berselisih lah. Bersiap tu balik tengah malam, wong balik jalannya tidak belah kiri, kadang belah kiri, belah kanan. Ayo, kalau zaman dulu tu tak gitu apa banyak kenderaan, kadang-kadang jatuh hanteleng tu. Nak melotak hanteleng itu ke pinggangnya tak topat-topat. Kenapa? Karena tenggen. Itulah. Dua pandang tu tak topat-topat. Tapi parah yang zaman dulu tu, kalau narkoba, ya Allah. Ada yang emaknya dibunuh. Kemudian lagi abangnya pula kadang dibunuh lagi. Gara-gara narkoba. Ngeri tak? Jadi kita doakan anak remaja-remaja kita dijauhkan daripada semua itu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini saja. InsyaAllah akan datang kita akan lanjutkan. Demikian saja yang bisa disampaikan. Kepada Allah saya menampun. Kepada Bapak Ibu sekalian mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.